Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan untuk Bapak dan Ibu, semua para orang tua hebat yang saya muliakan dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan sebuah kondisi di mana lutut yang tadinya nyeri kaku dan berbunyi gemeretak setiap kali ditekuk tiba-tiba menjadi lentur kembali, seperti engsel pintu yang baru saja diberi minyak pelumas berkualitas tinggi? Seringkali kita mendengar vonis menakutkan dari dunia medis, bahwa sekali tulang rawan di lutut itu habis atau menipis, maka tidak ada jalan lain selain operasi penggantian tempurung lutut yang biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah, dan proses pemulihannya memakan waktu berbulan-bulan yang menyakitkan. Berita buruk itu seringkali membuat lansia pasrah dan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda atau tempat tidur karena takut meja operasi. Namun tahukah Bapak dan Ibu bahwa di dapur kita yang sederhana tersimpan sebuah biji-bijian kecil berwarna hijau yang sering kita remehkan harganya, namun memiliki kekuatan biologis luar biasa untuk menjadi batu bata pembangun kembali bantalan sendi yang rusak? Biji kecil itu adalah kacang hijau. Bukan sekadar bubur manis penutup makan siang, tetapi sebuah terapi nutrisi yang jika diolah dengan benar bisa menyelamatkan lutut. Bapak Ibu dari Pisau Bedah. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka mata dan harapan baru bahwa kesembuhan itu dekat, murah, dan ada di sekitar kita. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua untuk menemani waktu istirahat Anda. Hari ini kita akan membahas tuntas strategi membangun kembali bantalan lutut yang sudah aus menggunakan kekuatan nutrisi dari kacang hijau. Kita akan belajar cara memasaknya, bukan sebagai makanan biasa, tapi sebagai obat. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik resep penyelamat ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi lutut Bapak Ibu hari ini? Apakah masih sanggup menopang tubuh untuk sujud dengan sempurna? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba sekarang, ambil ponselnya, dan tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap lutut kuat, saya siap jalan jauh. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil menyiapkan camilan sehat, seperti potongan buah atau segelas air hangat, karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail, jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang nyeri lutut ini. Mitos pertama yang paling populer adalah anggapan bahwa sakit lutut pada lansia adalah murni karena faktor U atau usia dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan operasi. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Usia memang mengurangi kemampuan regenerasi sel, tapi tubuh kita tidak pernah berhenti memperbaiki diri selama kita masih bernapas, asalkan bahan bakunya tersedia. Jika Bapak Ibu memberikan bahan baku yang tepat, perbaikan itu pasti terjadi. Mitos kedua adalah anggapan bahwa kacang-kacangan termasuk kacang hijau adalah musuh sendi karena menyebabkan asam urat. Ini keliru besar jika dipukul rata. Kacang hijau memiliki kadar purin sedang, dan jika diolah dengan teknik perendaman yang benar, justru dia membuang racun dan meredakan peradangan sendi. Hari ini kita akan buktikan bahwa kacang hijau adalah kawan, bukan lawan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam lutut Bapak Ibu saat nyeri itu menyerang? Dan bagaimana kacang hijau bisa bekerja sebagai batu bata perbaikan? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan sendi lutut Bapak Ibu itu
seperti sebuah engsel pintu pagar yang besar dan berat. Engsel ini menghubungkan dua batang besi, yaitu tulang paha atas dan tulang kering bawah. Agar engsel ini tidak berbunyi berdecit dan bisa bergerak mulus tanpa panas, dia butuh dua komponen pelindung utama. Komponen pertama adalah bantalan karet tebal yang melapisi ujung besi agar tidak saling beradu. Bantalan karet inilah yang kita sebut tulang rawan atau kartilago. Komponen kedua adalah oli atau minyak pelumas yang melumasi celah engsel tersebut yang kita sebut cairan sinovial. Pada kasus pengapuran sendi atau osteoarthritis bantalan karet, tulang rawan ini menipis, sobek-sobek, atau bahkan habis sama sekali. Akibatnya, besi ketemu besi, tulang ketemu tulang. Ada 3 bahaya utama yang terjadi saat proses gesekan ini dibiarkan tanpa asupan nutrisi perbaikan. Bahaya pertama adalah kebakaran dalam sendi. Gesekan tulang dengan tulang akan menimbulkan percikan api peradangan. Itulah sebabnya, lutut Bapak Ibu terasa panas, merah, dan bengkak. Peradangan kronis ini, jika dibiarkan, akan memicu tumbuhnya tulang-tulang muda yang tajam, seperti duri yang akan menusuk daging di sekitarnya. Inilah yang membuat rasa sakitnya menusuk sampai ke ulu hati. Bahaya kedua adalah atrofi otot penyangga. Karena lutut sakit, Bapak Ibu jadi malas berjalan. Karena tidak dipakai otot paha yang seharusnya menjadi tembok penahan beban, menjadi lembek dan menyusut. Akibatnya, beban tubuh 100% ditimpakan ke lutut yang sudah rusak tadi. Kerusakan akan semakin cepat terjadi. Bahaya ketiga adalah komplikasi lambung dan ginjal. Ini bahaya yang tidak langsung, tapi mematikan. Karena sakitnya tidak tertahankan, Bapak Ibu cenderung minum obat pereda nyeri setiap hari. Obat-obatan ini dalam jangka panjang akan menggerus dinding lambung, menyebabkan pendarahan, dan merusak saringan ginjal. Jadi, kita harus mencari solusi yang memperbaiki lutut tanpa merusak organ lain. Disinilah peran kacang hijau. Mengapa kacang hijau? Kacang hijau mengandung profil asam amino protein yang sangat lengkap. Asam amino adalah batu bata yang dibutuhkan tubuh untuk menyusun kembali jaringan kolagen pada tulang rawan. Tanpa protein yang cukup mustahil, tulang rawan bisa menebal kembali. Selain itu, kacang hijau kaya akan magnesium. Magnesium ibarat semen yang merekatkan batu bata tadi. Magnesium juga berfungsi merilekskan otot-otot di sekitar lutut yang tegang. Dan yang paling istimewa, kacang hijau mengandung zat anti-inflamasi bernama vitexin dan isofitexin yang bekerja memadamkan api peradangan di sendi Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana cara mengolah kacang hijau ini menjadi bubur obat yang efektif menyerap ke dalam sendi? Saya akan membagikan resep sari kacang hijau regenerasi sendi. Mohon Bapak Ibu menyimak detail langkahnya, karena urutan memasukkan bahan dan cara merebus sangat menentukan apakah zat aktifnya rusak atau tidak. Bahan yang disiapkan pertama adalah kacang hijau utuh yang masih berkulit hijau mengkilap. Siapkan sekitar 1 gelas belimbing atau 200 gram. Jangan pakai kacang hijau kupas yang warnanya kuning, karena serat kulit hijaunya mengandung antioksidan pelindung sendi yang kita butuhkan. Bahan kedua adalah jahe merah, seukuran 2 jempol dewasa. Jahe merah berfungsi melancarkan aliran darah di area lutut, sehingga nutrisi dari kacang hijau bisa sampai ke tujuan. Bahan ketiga adalah daun pandan 3 lembar untuk menenangkan saraf. Bahan keempat adalah gula aren asli atau gula merah kelapa secukupnya. Hindari gula pasir putih, karena gula pasir memicu peradangan yang justru kita ingin hindari. Langkah pembuatannya, tutorial detail. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah perendaman panjang. Cuci bersih kacang hijau di bawah air mengalir, dan buang biji yang mengapung. Setelah itu rendam kacang hijau dalam baskom berisi air bersih, selama minimal 6-8 jam, atau semalaman. Mengapa harus selama ini? Kacang-kacangan mengandung zat anti-nutrisi bernama asam fitat yang mengikat mineral, sehingga tubuh sulit menyerapnya. Asam fitat juga yang bikin perut lansia kembung dan sering buang angin setelah makan kacang. Dengan merendam dan membuang air rendamannya, kita menghilangkan zat pengganggu ini, sehingga batu bata, protein dan magnesium bisa diserap tubuh 100%.
Langkah kedua adalah teknik perebusan api kecil. Siapkan panci, masukkan air bersih, baru sekitar 1,5 liter. Masukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi. Masukkan juga jahe merah yang sudah dibakar sebentar dan digeprek serta daun pandan. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Begitu mendidih, segera kecilkan api ke posisi paling kecil. Tutup panci dan biarkan mendidih perlahan atau simmering. Kita tidak ingin kacang hijaunya hancur lebur menjadi bubur bayi. Kita ingin kacangnya merekah, pecah kulitnya, tapi bijinya masih utuh dan ada teksturnya. Tekstur al dente ini penting agar indeks glikemiknya tetap rendah dan tidak merusak vitamin yang sensitif panas. Rebus sekitar 20-30 menit sampai empuk. Langkah ketiga adalah penambahan pemanis. Masukkan irisan gula aren saat kacang sudah empuk. Jangan masukkan gula di awal karena akan membuat kacang sulit empuk. Aduk perlahan sampai gula larut. Matikan api. Langkah keempat adalah opsi tambahan lemak sehat untuk membantu penyerapan vitamin. Bapak Ibu boleh menambahkan sedikit santan segar encer, bukan santan instan kemasan saat api sudah mati dan uap panasnya berkurang. Atau yang lebih sehat, ganti santan dengan susu almond atau krimer nabati tinggi serat. Lemak sehat ini akan menjadi pelumas tambahan bagi sendi. Cara konsumsi yang benar, makanlah bubur kacang hijau ini 1 mangkuk setiap pagi sebagai menu sarapan. Makanlah selagi hangat. Kehangatan jahe akan langsung terasa di perut dan menyebar ke kaki. Lakukan rutin setiap hari selama minimal 40 hari. Mengapa 40 hari? Karena sel-sel tubuh membutuhkan waktu regenerasi siklus awal, sekitar 6 minggu. Jangan berharap hasil instan dalam semalam, tapi percayalah, proses perbaikan sedang terjadi. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa seberapa parah kerusakan engsel lutut Bapak Ibu saat ini dan apakah ada tanda peradangan aktif yang berbahaya. Silakan cari posisi duduk yang nyaman, bisa di kursi atau di tepi tempat tidur dengan kaki menggantung rileks. Langkah pertama, mari kita lakukan tes suhu lutut. Silakan Bapak. Ibu gosok-gosokkan kedua telapak tangan sampai terasa hangat. Lalu tempelkan telapak tangan kanan di lutut kanan dan telapak tangan kiri di lutut kiri. Diamkan selama 5 detik, fokus rasakan suhunya. Bandingkan dengan suhu di bagian paha atau betis. Apakah lutut Bapak Ibu terasa lebih panas atau hangat sumer-sumer dibandingkan paha? Jika lutut terasa lebih panas itu tanda lampu merah. Artinya sedang ada kebakaran atau peradangan aktif di dalam sendi. Bantalan tulang sedang digerus saat ini juga. Langkah kedua adalah tes bunyi krepitasi. Letakkan telapak tangan di tempurung lutut, lalu pelan-pelan luruskan kaki ke depan dan tekuk kembali ke bawah. Lakukan gerakan ini beberapa kali. Rasakan dengan telapak tangan Bapak Ibu. Apakah ada sensasi bergetar seperti pasir yang digesek? Atau bunyi krek-krek yang kasar? Jika ada sensasi kasar seperti amplas, itu tandanya cairan oli sendi sudah kering dan permukaan tulang rawan sudah tidak rata. Bapak Ibu butuh oli dari kacang hijau segera. Langkah ketiga adalah tes tekan celah sendi. Dalam posisi duduk lutut, ditekuk 90 derajat. Gunakan jempol tangan untuk menekan celah di samping kiri dan kanan tempurung lutut. Tekan agak dalam. Apakah ada rasa nyeri yang tajam menusuk? Jika ya, itu tanda menipisnya bantalan sendi di sisi tersebut. Biasanya sisi dalam lutut lebih sering sakit karena menumpu berat badan. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan berkecil hati. Rasa sakit itu adalah sinyal tubuh yang jujur meminta pertolongan. Dan pertolongan itu sudah Bapak Ibu siapkan lewat resep tadi. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat inspiratif, sebut saja namanya Ibu Sumiati, usia 71 tahun. Ibu Sumiati adalah seorang nenek yang sangat aktif dulunya pedagang pasar. Namun 3 tahun terakhir, dunianya runtuh. Lutut kirinya divonis osteoarthritis grade 4, alias sudah parah sekali. Tulang rawannya habis. Dokter bedah tulang sudah menjadwalkan operasi penggantian lutut bulan depan. Ibu Sumiati sangat takut. Selain takut operasi, beliau juga tidak punya biaya yang cukup
Meskipun ada asuransi, tapi biaya lain-lain tetap besar. Beliau juga punya sakit mah kronis yang membuatnya tidak bisa minum obat nyeri terus-menerus. Beliau datang ke saya dengan kursi roda, wajahnya pucat menahan sakit. Beliau bertanya, "Dokter, adakah jalan lain? Saya mau usaha apa saja, asal tidak diblek lututnya." Saya melihat tekad yang kuat di mata beliau. Saya menyarankan beliau untuk melakukan diet perbaikan sendi. Saya minta beliau berhenti total makan gorengan dan gula pasir yang memicu radang. Lalu saya wajibkan beliau makan bubur kacang hijau, resep jahe merah, setiap pagi dan sore. Saya juga ajarkan latihan penguatan otot paha sederhana sambil duduk. Bulan pertama belum banyak perubahan nyeri. Masih ada tapi bengkaknya mulai kempes. Ibu Sumiati pantang menyerah. Bulan kedua beliau mulai bisa berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan. Bulan ketiga saat jadwal kontrol ke dokter bedah, beliau datang berjalan kaki masuk ke ruang. Periksa tanpa kursi roda, hanya pakai tongkat. Dokter bedahnya pun terkejut melihat perbaikan fungsional yang luar biasa. Meskipun ronjennya masih menunjukkan celah sempit, tapi peradangannya hilang dan otot pahanya menguat, sehingga beliau bisa berjalan tanpa rasa sakit yang menyiksa. Operasi pun dibatalkan. Kisah Ibu Sumiati mengajarkan kita bahwa tubuh lansia pun masih bisa bangkit jika diberi kesempatan dan nutrisi yang benar. Nah, mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu berpikir, "Dokter, saya masih ragu. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya." Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab berikut yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, saya punya asam urat. Apakah aman makan kacang hijau setiap hari? Katanya kacang-kacangan bikin asam urat kambuh." Jawabannya, aman dengan syarat. Kacang hijau termasuk makanan dengan purin sedang, bukan tinggi. Yang membuat asam urat kambuh dari kacang hijau biasanya adalah jika dimasak dengan santan kental yang dipanaskan berulang, atau jika Bapak Ibu kurang minum air putih. Dengan teknik perendaman semalam yang saya ajarkan tadi, sebagian zat pemicu purin akan larut dan terbuang. Jadi, makanlah kacang hijau yang sudah direndam dan dimasak segar sekali habis. Batasi porsinya 1 mangkuk kecil saja. Jangan berlebihan. Dan pastikan minum air putih yang banyak untuk membilas sisa purinnya. Pertanyaan kedua, "Dokter, saya punya diabetes, apakah gula aren boleh?" Jawabannya, boleh, tapi sedikit saja. Gula aren punya indeks glikemik lebih rendah dari gula pasir, tapi tetap mengandung kalori. Bagi penderita diabetes yang gula darahnya belum stabil, saya sarankan ganti gula aren dengan pemanis daun stevia atau nikmati rasa manis alami dari kacang hijaunya sendiri. Rasa tawar yang gurih dari jahe dan pandan sebenarnya sudah sangat nikmat. Prioritaskan kestabilan gula darah, karena gula yang tinggi justru akan memperparah kerusakan sendi. Pertanyaan ketiga, "Dokter, bolehkah saya tambahkan kolang-kaling ke dalam bubur kacang hijau ini?" Jawabannya sangat boleh, dan justru sangat saya anjurkan. Kolang-kaling mengandung galaktomanan yang fungsinya mirip dengan kolagen dan cairan sendi. Kombinasi kacang hijau, batu bata protein, dan kolang-kaling cairan pelumas adalah duet maut untuk penyembuhan lutut. Masukkan kolang-kaling di tahap akhir perebusan agar tetap kenyal. Itu akan menjadi sup tulang rawan yang sangat lezat dan berkhasiat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, memiliki kaki yang kuat di masa tua adalah kunci kemerdekaan hidup. Bayangkan betapa sedihnya jika di sisa usia ini kita hanya bisa menatap tembok kamar karena kaki tak mampu melangkah. Tapi bayangkan juga betapa indahnya jika Bapak, Ibu bisa kembali sujud menyentuh kening ke sajadah, dengan lutut yang nyaman bisa berjalan pagi, menghirup udara segar, dan bisa bermain kejar-kejaran kecil dengan cucu tercinta. Semua itu bukan mimpi yang mustahil. Tuhan sudah menyediakan obatnya di alam. Kacang hijau yang murah meriah itu adalah tanda kasih sayang Tuhan, agar hambanya tetap bisa sehat tanpa biaya mahal. Yang dibutuhkan hanyalah ketelatenan Bapak Ibu untuk mengolahnya dan mengonsumsinya dengan doa. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Jangan tunggu sampai lutut benar-benar terkunci tidak bisa gerak. Mulai besok pagi, pergilah ke pasar, beli kacang hijau terbaik rendam malam ini, dan besok pagi,
nikmati sarapan obat yang lezat, ajak pasangan di rumah untuk memulainya bersama. Karena sehat bersama itu jauh lebih nikmat. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga grup, arisan grup, reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin jalannya sudah mulai pincang. Sampaikan pada mereka, yuk kita kuatkan lutut kita lagi pakai kacang hijau. Satu kali Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat kita dari meja operasi yang menakutkan. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka melangkah tanpa rasa sakit. Tanpa berlama-lama, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, berikanlah kekuatan pada tulang dan sendi kami. Tumbuhkanlah kembali apa yang telah aus. Kuatkanlah apa yang telah lemah. Berikanlah kelenturan pada lutut kami, agar kami mampu bersujud kepadamu dengan sempurna hingga akhir hayat. Dan berkahilah setiap butir makanan yang kami makan, agar menjadi obat bagi tubuh kami. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga, Bapak Ibu bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera rendam kacang hijaunya dan rasakan langkah yang lebih ringan. Tetap semangat, tetap sehat, dan sayangi lututmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.